Petualangan selanjutnya adalah Gili Trawangan. Kalau kalian lihat gate ini, berarti kalian salah jalan. Gate yang harus kalian datengin itu ada di dekat parkiran mobil di kiri jalan. Dan ternyata gate tadi itu khusus untuk penumpang private boat, sedangkan tempat ini untuk penumpang economy boat. Bedanya apa? Ya duitnya beda lah. Private boat umumnya bayar 1 juta per boat, bisa sharing buat 4 orang. Kalau economy boat cuma 23.000 per orang. Perjalanan ke Gili Trawangan dari pelabuhan itu sekitar 45 menit. Oh iya, disclaimer, jangan naik boat di atas jam 3 sore. Usahakan antara jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Emang gimana ombaknya? Ini, lihat. Kita terombang ambing di tengah laut. Ya emang nggak semenakutkan itu kalau di video. Beda kalau kalian merasakannya secara langsung. And FYI, Gili Trawangan itu adalah salah satu pulau kecil terbesar di Lombok. Ya kalian nggak salah dengar, pulau kecil tapi terbesar. Kita pilih buat explore Gili Trawangan karena Gili ini yang paling terkenal di mancanegara. Oh iya, karena ini pulau kecil, motor yang kita bawa dari Jawa kita titipkan di tempat penitipan motor. Bayarnya 10.000 per hari. Tenang, banyak banget kok yang nyediain jasa penitipan motor. Ternyata di Gili Trawangan itu nggak ada motor atau mobil sama sekali. Jadi cuma ada dokar, sepeda, motor listrik. Kita pilih jalan kaki buat menuju penginapan. Jujur, penginapan di sini tuh bertebaran kayak lalat. Tinggal pilih dan sesuaikan sama budget kalian. Tapi umumnya, semakin ke dalam area pulau itu semakin murah. Kita nginep di Littlewood Homestay. Kita dapat di harga 150.000 per kamar. Dan satu kamarnya itu bisa ditempati untuk 2 orang. Awalnya kita pesen 2 kamar untuk 4 orang. Ternyata mereka punya kamar yang bisa diisi 4 orang. Jadi kita request buat dijadikan satu kamar dan ternyata boleh. Kalau misalnya kalian kepikiran kok kamarnya juga cuma pakai anyaman bambu, kamar mandinya jelek banget. Ya menurutku selama masih bisa tidur dengan nyenyak harusnya aman aja kan ya. Tapi aku nggak tahu ya, mungkin ada tempat yang lebih murah atau harganya mirip sama ini tapi fasilitasnya lebih bagus. Kita pilih penginapan ini karena dia nggak terlalu menjorok jauh ke tengah-tengah pulau. Setelah istirahat, malamnya kita keluar buat nikmatin suasana Gili Trawangan. Setelah hujan yang cukup deras dan lama, sekitar 3 jam. Di sepanjang perjalanan kita lihat banyak banget orang jual crepes di dekat pelabuhan, di dekat pantai. Jadi sekarang kita ke sana buat beli. Awalnya aku kira Gili Trawangan itu cuma pulau kecil antah berantah, tapi ternyata kita salah. Pulau ini tuh serasa kayak kota kecil di atas laut. Warung, hotel, minimarket, street food, masjid, kafe, restoran, toko aksesoris, dan masih banyak lagi. Sebelum kita keluar, kita sudah makan nasi campur 10.000 per porsi yang kita beli sebelum nyebrang ke pulau ini. Sebelum kita pulang, kita memutuskan buat beli pizza. Kita pilih restoran bernama Pizzeria Regina. Kenapa kita pilih tempat ini? Ya karena ada 3.000 rating dan ratingnya 4,6 di Google Maps. Kemungkinan besar tempatnya recommended dong. Dan benar saja, rame banget. Artinya apa? Enak. Kita memutuskan buat beli 1 pizza aja karena kita sudah agak kenyang. Jadi cuma untuk ngisi. And turns out ini adalah pizza terenak yang pernah kita makan. Dan harganya sih tergolong murah sih menurutku, karena satu
Porsinya itu hanya 60 sampai 100 ribuan aja. Keesokan harinya, pagi-pagi banget kita memutuskan buat keliling pulau. Kita sewa sepeda di tempat penginapan kita. Harga sewa sepeda itu sebenarnya bervariasi, 30 sampai 50 ribu per 24 jam. Ya, yang penting pinter-pinter nego. Usul dari aku sih mending nyewa di tempat penginapan aja. Simple dan nggak ribet. Kita rencananya mau beneran keliling satu pulau, tapi kita nggak buru-buru, pelan-pelan sambil enjoying the view. Tapi jujur, Gili Trawangan ini sangat worth it untuk didatangi oleh siapapun sih menurutku. Tidak terbatas oleh usia. Suasana laut yang menyejukkan, deburan ombak yang menenangkan. Seandainya kalian mau ngecil sambil santai-santai di pantai, atau mungkin kalian mau snorkeling, free diving, atau mancing sekalipun, itu bisa banget di satu area ini. Bahkan menurutku tempat ini cocok banget buat family trip yang nggak mau ribet buat kejar-kejaran waktu sama tempat wisatanya, karena ya pantainya ya accessible 24 jam malahan. Dan kita kesini sekitar tanggal 26 sampai 27 Desember yang seharusnya itu rame untuk liburan Natal ya. Tapi ya rame tapi masih normal, nggak serame itu. Karena kita nginepnya juga cuma 1 hari dan kita harus check out dari penginapan jam 11 siang, kita juga mengejar biar nggak dapat gelombang ombak yang tinggi ya. Jadi kita udah check out dari hotel tuh sekitar jam 9 pagi. Agak kaget waktu lihat sapi keliaran di sini. For your information, kita nggak tahu di mana tempat beli tiket buat balik ke Lombok. Alhasil, kita pakai cara yang biasa kita lakukan. Apa? Ask to local. Jadi, ini cara yang ampuh untuk dilakukan dimanapun sih menurutku. Jadi ya kalian tanya ke ibu-ibu atau siapapun yang jaga di warung, ya beli-beli juga lah. Gak mungkin kan tanya-tanya doang. Pasti dapat informasi yang valid. Dan kita itu balik tiketnya sama dengan harga dari Lombok ke Gili Trawangan, yaitu 23.000 per orang. Dan kita memutuskan untuk berhenti di pinggir pantai buat makan gorengan yang kita beli tadi. Indonesia banget kan, pagi-pagi sarapan gorengan. Kita sempetin buat sedikit deep talk tentang masa depan yang gemilang, bahas tentang rencana yang sudah kita accomplish, dan tentang kabar-kabar teman yang sudah berhenti. Waktu yang kita habiskan buat keliling pulau itu sekitar 40 menit ya. Mungkin kalau cepat sekitar 25 menitan. Sebelum kembali ke hotel, kita mampir ke toko pastry buat beli sarapan. Kita beli cinnamon roll sama croissant. Dan juga buat kalian yang suka sama produk atau makanan, minuman dari luar negeri, Gili Trawangan ini cocok banget buat kalian. Amerika, Cina, Korea, Jepang, Australia, hampir semua makanan dan minuman dari negara-negara asing itu dijual di supermarketnya. Aku aja heran, ya mungkin karena emang kebanyakan pengunjungnya adalah turis, jadi kemungkinan besar minimarket di sini menyesuaikan sama kebutuhan pasar. Sayangnya aku nggak ambil footage perjalanan balik ke Lombok dan di mana tempat beli tiketnya.